Salam sejahtera ya Ahom. Perkenalkan, nama saya Poppy Paranita Harefa, ahli media keperawatan, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Nias Utara angkatan 18 kelompok 4 tahun 2022. Judul aktualisasi yang saya angkat yaitu meningkatnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pembantu Desa Sisobahili, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara. Puskesmas Afulu memiliki visi yaitu terwujudnya kesehatan masyarakat yang optimal dan mandiri di wilayah kerja Puskesmas Afulu dengan misi memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mendorong dan meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, dan pengelolaan manajemen puskesmas secara efektif dan efisien. Saya bertugas di sebuah pustu yang terletak di Desa Sisobahili, Kecamatan Afulu, sebagai perawat terampil untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas Pembantu Sisobahili merupakan bagian integral dari Puskesmas Afulu yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Adapun latar belakang isu yang saya angkat yaitu bahwa penyakit hipertensi ini merupakan salah satu penyakit terbesar yang terdapat di Puskesmas Pembantu Desa Sisobahili. Ada 5 kegiatan yang saya lakukan selama aktualisasi untuk meningkatkan kepatuhan berobat pada pasien hipertensi. Kegiatan pertama, persiapan home visit berupa pembuatan media edukasi dan kartu kendali berobat atau kaliber dengan menerapkan core value akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan meminta izin untuk membuat media edukasi dan kartu kendali berobat. Tahapan kedua, mencari referensi materi edukasi dan mendesain materi dalam bentuk leaflet. Tahapan ketiga, melakukan koordinasi dan meminta saran dari mentor terkait draft leaflet. Tahapan 4, mencari referensi dan mendesain kartu kendali berobat. Tahapan 5, melakukan koordinasi dan meminta saran dari mentor terkait draft kaliber. Tahapan ke-6, mencetak leaflet sebanyak 20 lembar. Dan mencetak kaliber sebanyak 20 lembar. Kegiatan 2, melaksanakan home visit pada pasien hipertensi dengan menerapkan core value berorientasi pelayanan, kompeten, dan harmonis. Pertama, saya melakukan konsultasi dan meminta izin kepada mentor. Kemudian saya melakukan edukasi tentang hipertensi menggunakan leaflet kepada 8 orang pasien hipertensi. Setelah itu saya melakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian mencatat hasilnya di kartu kendali berobat. Tahapan keempat, saya menyerahkan kartu kendali berobat kepada pasien. Kemudian saya memberikan obat hipertensi kepada pasien dan menjelaskan cara minum obat. Tahapan ke-6, saya menentukan pengawas minum obat atau PMO dari salah satu anggota keluarga yang bertujuan untuk mengingatkan pasien minum obat, mengingatkan jadwal kontrol pasien,
dan menemani pasien untuk melakukan kunjungan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tahapan ketujuh, saya melaporkan hasil kegiatan home visit kepada mentor. Kegiatan ketiga, pembuatan banner hipertensi dengan menerapkan core value akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan meminta izin untuk membuat banner. Tahapan kedua, mencari referensi dan mendesain banner. Tahapan ketiga, melakukan koordinasi dan meminta saran dari mentor terkait draft banner. Kemudian saya melakukan percetakan banner sebanyak 2 lembar dengan ukuran 60 x 160 cm. Tahapan kelima, saya memasang banner dan meletakkan banner di ruang pendaftaran pasien. Kegiatan 4, pembuatan video senam anti-hipertensi dengan menerapkan core value akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap 1, melakukan konsultasi dan meminta izin kepada mentor. Tahap kedua, mencari referensi video. Tahap ketiga, membuat konsep dan mengedit video. Dan tahap keempat, memposting video senam anti-hipertensi di media sosial. Kegiatan kelima, evaluasi kepatuhan berobat pasien berdasarkan pengisian kaliber dengan menerapkan core value berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Tahap pertama, saya menyiapkan lembar evaluasi tekanan darah. Tahap kedua, mengumpulkan kembali kartu kendali berobat yang sudah terisi dan merekapitulasi data kepatuhan berobat di lembar evaluasi. Kemudian saya menyusun laporan kegiatan. Tahapan keempat, saya menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada mentor. Berikut adalah perubahan isu sebelum dan sesudah aktualisasi. Sebelum melaksanakan aktualisasi, terlihat jelas bahwa pasien hipertensi di Pustu Sisobahili tidak patuh dalam melaksanakan pengobatan. Terbukti dari data kunjungan pasien bulan Maret tahun 2022, di mana ada 8 orang pasien memiliki tekanan darah di atas normal mulai dari 150/70 mmHg ke atas. Namun, hanya 1 orang yang telah melakukan kunjungan ulang untuk memeriksa tekanan darahnya. 7 orang pasien tidak melakukan pemeriksaan tekanan darah ulang di minggu berikutnya pada jadwal yang telah diberikan oleh petugas kesehatan. Setelah melakukan aktualisasi dengan kegiatan kreatif selama kurang lebih 1 bulan di Pustu Sisobahili, menunjukkan adanya perubahan isu sebelum dan sesudah aktualisasi, di mana pasien hipertensi telah melakukan kontrol ulang di Pustu sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh petugas. Berikut ini adalah testimoni dari hasil kegiatan aktualisasi yang saya lakukan. Nama saya William Togia, saya sebagai PJ P2P di PDD Puskesmas Apulu. Setelah kegiatan kunjungan home visit khususnya dengan pasien hipertensi di wilayah kerja Pustu Sisobahili, maka kontrol ulang pasien dengan penyakit hipertensi di Puskesmas Apulu meningkat. Kami sangat berterima kasih kegiatan yang telah dilaksanakan oleh teman kami yang lagi laksar. Untuk itu, terima kasih banyak kami ucapkan. Terima kasih. Yahoo! Ira ibu dah mau lu kita ke sekolah mau hari ngira aku balik ke sekolah yang kira ira ada ya tuh Hawaii ini lah fatai ke kuda wo ini auto marah sih.
Demikian video kegiatan aktualisasi saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.